Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah salat zuhur sekaligus kajian pada zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke kajian, mari sama-sama kita baca sayyidul istighfar 3 kali dan kita tamu dengan raditu billahi robban juga 3 kali dengan harapan dengan doa mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segala kekurangan yang ada sama kita Allah masih mau memberikan ridhonya kepada kita. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, kita sambung lagi kajian kita masih di hadis-hadis Arba'in Nawawi rahimahullah. Kita sudah sampai hadis yang nomor 18 atau 21. Ini ya terakhir yang kemarin, minta tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini udah tuh. Ya. Ini yang kita bilang hadis ini kalau umpamanya kita amalin, ini keren banget Pak. Ini merupakan doktrin untuk akidah buat kita dan buat anak kita. Kalau melihat riwayatnya, Rasulullah ngajarinnya kepada anak kecil yang umurnya antara 8-9 tahun, pada Abdullah bin Abbas. Dan kita di buku akidah untuk tarbiyatul aulad ini harus diajarkan kepada anak-anak yang umurnya masih 8, 9, 10 tahun. Nah, hadisnya seperti apa? Dan nanti manfaatnya buat kita yang udah gede ini, kalau kita amalin udah beres hidup ini enak, nggak ada rasa takut ya, bukan kayak Iwan Bopek bukan, tapi
nggak ada rasa takutnya, nggak ada rasa takut untuk hidup. Maksudnya hidup mau makan alhamdulillah, makan kenyang alhamdulillah, makan enak juga alhamdulillah. Mau apa namanya jadi dirjen pajak alhamdulillah, jadi menteri keuangan alhamdulillah, jadi pegawainya doang juga alhamdulillah. Nah, jadi semuanya serba enak, dan nggak ada istilahnya dengan pengamalan hadis ini. Kita nih nggak ada yang nggak punya rumah, nggak ada yang nggak punya mobil, nggak ada yang nggak punya bini, nggak ada yang nggak punya anak, karena semuanya udah diberesin sama Allah Subhanahu Wa Taala, asal kita memenuhi syarat. Nah, hadisnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bilisnadil mutasili ila bidakaria ya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala An Abil Abbas Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfazka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law sama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka walau itamau ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmidzi dari Abil Abbas yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau sepupunya Rasulullah. Waktu Rasulullah meninggal umur beliau baru sekitar 10 tahun. Berarti kan ngajarinnya antara 8, 9 tahun. Di situ yang ulama mengatakan doktrin buat anak kecil. Nah, itu karena usianya Abdullah bin Abbas sekitar itu, Pak. Dan ini katanya berat. Kalau kita lihat kayaknya berat, Pak. Tapi kalau misalnya kita terapin, insya Allah bisa gitu. Ajarannya adalah ya gulam, wahai anak kecil, ini walim kalimatin, aku ajarkan kepada kalian beberapa doktrin, beberapa prinsip-prinsip hidup. Apa prinsip hidupnya? Adalah cuman dua doang, Pak, prinsip hidupnya. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfazka. Ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Nah, ini kan kalau misalnya kita nih ya, ibu, ada saya pengen bayar pajak di bank. Saya bawa duit 1 miliar, 1 miliar, temenin nama satpam, kan kayak ketar-ketir, Pak. Atau ngambil uang di bank ya, 1 miliar, yang nemenin saya satpam, kan ketar-ketir. Yang nemenin saya harusnya ketar-ketir juga, Pak, cuma punya bentongan doang. Ditemenin sama preman, jangan-jangan dia hianat. Ditemenin sama polisi, masih kurang seret. Tapi kalau mau ditemenin sama brimob gitu, mungkin sama pas pampres, aman. Kenapa kayak gitu? Karena kemampuan pas pampres, kemampuan mungkin Kopassus itu lebih tinggi dibanding Hansip, dibanding satpam. Persenjataannya kita percayai dan seterusnya. Nah, kalau yang jaga Allah, kita mau khawatir sama apaan, Pak? Kita mau khawatir apaan? Siapa yang lebih yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang bisa ganggu Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah udah jaga? Gitu. Kan nggak ada. Ini yang benar, inilah kata-kata ini yang benar, nih yang kata-kata yang merusak akidah kita. Ketika kita ngomong kayak begini, pasti jawabannya adalah banyak yang mengatakan dalam hatinya, yang benar, yang benar. Nah, yang benar itulah yang mengatakan akidah kita belum full, Pak, belum 100%, 90 pun belum, mungkin baru 60, baru 65. Tapi kalau udah kita yakin Allah bersama kita, ya udah enak, udah tenang aja. Karena dalam kamus orang Islam itu nggak ada kata-kata rugi, nggak ada kata-kata rugi. Mau duit kita dirampok, Pak, mau duit kita dirampok, tenang aja, ntar juga rampoknya ketangkep, balik itu duit. Itu kalau misalnya kita Allah udah jaga.
Kalau udah jaga, kita kehilangan nih, oh hilang motor saya hilang, tenang aja, ntar juga ada yang gantiin mobil bukannya motor. Bapak mau nggak kehilangan motor tapi dapat mobil, Pak? Mau. Wah, saya dapat apa namanya, maaf nih kalau laki-laki nih, ibu jangan dengerin Bu, ntar Bu, tutup dulu kupingnya. Wah, istri saya meninggal, saya sangat mencintainya. Kalau dapat yang lebih gimana ya? Udah langsung mau Pak, pasti semua laki-laki jawabannya mau. Nah, ya yang dihafalkan tuh dari mana nyanyi Pak, logikanya dari mana? Nah, kita buat biar nyampe ke sono gimana nih? Nyampe ke sono kenali Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh bisa apa sih? Allah tuh punya apa sih? Allah prosedurnya kayak gimana sih? Iya kan? Allah yang Al-Khaliq, yang Allah yang pencipta. Allah yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tuh yang fa'alul lima yurid. Allah tuh yang kalau mau apa-apa tinggal kun fayakun. Allah nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Bapak nih, saya semuanya nih, kita di sini masih bertanggung jawab, Pak. Bisa Bapak bisa ditanya polisi, bisa ditanya atasan, bisa ditanya KPK. Allah KPK nggak berani nyolek, polisi nggak berani nyolek, TNI nggak berani nyolek, DPR nggak berani nyolek. Kalau kita nih kan di semuanya presiden dicolek sama DPR, diawasin sama rakyat, rakyat diawasin sama polisi. Itu kita semuanya masing-masing punya ada rasa takut, satu ke kiri atau ke kanan. Kalau yang Allah, terserahnya Allah. Nah, ini yang harus ada dalam hati kita. Terus Allahnya kadang-kadang lambat sih. Kita udah kehilangan, seminggu kita nungguin belum muncul. Tahu-tahu baru 1 bulan muncul, baru 1 tahun muncul. Tenang aja Pak, ayat berikutnya ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapan kamu. Di hadapan kamu. Bapak, ini yang ada yang golongannya 3, tahu-tahu dia diangkat jadi dirjen. Mau nggak Pak? Nggak mau lah, pasti resistensinya besar. Resisten besar, nanti pengalamannya juga kurang, baru golongan 3. Pengalaman kurang, ini dan itunya kurang atau masih terlalu muda. Nah, begitu juga dengan kita, Pak. Saya minta nih, ya Allah, berikanlah saya rumah di Pondok Indah. Kelas ente belum Pondok Indah. Kelas ente kalau Pondok Indah ente nyombong. Jangan Pondok Indah, pasar minggu dulu. Kan gitu, Pak. Nah, Allah tuh akan ada selalu dan di depan kita. Cuman sayangnya prakteknya gimana prakteknya? Prakteknya nih dia nih. Ini konsepnya nih. Ihfadillah yahfadka. Nih, terus ihfadillah tajidhu tujahaka. Tadi saya bilang 2 konsep. Jagalah Allah, Allah pasti menjaga kamu. Jagalah Allah, Allah ada di depan kamu. Nah, caranya gimana? Cara prakteknya? Cara prakteknya adalah iza sa'alta fas'alillah. Kalau mintanya kepada Allah. Kepada Allah kan kita udah berdoa. Kita nih yakin nih, kebanyakan kita nih tanpa sadar itu Allah itu di nomor 2 Pak. Tanpa sadar Allah di nomor 2. Bapak kalau sakit nih pusing, yang cari apa Pak? Panadol. Pertama Panadol. Jarang berdoa dulu baru Panadol. Cari Panadol. Mama sakit nih, mama udah ke dokter belum? Gitu kan? Nggak pernah tuh, mama udah berdoa belum? Pasti jawabannya mama ke dokter. Mama mau nggak aku antar ke dokter? Nggak pernah, mama aku doain ya. Pasti mamanya bilang nggak perlu doa, perlunya dokter kan gitu. Iya kan, salahnya kan di situ. Itu benar atau salah sih? Salah Pak. Salah kalau umpamanya kita mau perlu dokter, bukan perlu doa. Udah bosan mau berdoa. Kan banyak banget orang yang ngomong begitu Pak. Nah, itu merupakan satu kesalahan. Kita Allah dulu gitu, Allah dulu baru wasilah ya, baru istilahnya usaha, Allah lagi. Nah, kita nih kadang-kadang
usaha baru doa. Aturannya kan doa dulu, baru usaha, baru doa lagi. Bahkan ketika di doa itu kita adain Allah gitu. Maaf, di usaha itu ada Allah di situ. Dalam usaha kita ada Allah, bukan setelah usaha kita baru kita libatkan lagi Allah. Jadi benar apa yang digembor-gemborkan oleh Ustaz Yusuf, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah itu tinggal prakteknya aja. Prakteknya idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta tolong, minta perlindungan, ini minta tolong positif ya. Ini minta tolong dari hal yang negatif. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong, ini minta langsung Pak, ini minta yang pakai i'anah ya, pakai bantuan. Seolah-olah kita bilang nih sama perlu manusia. Tapi kita harusnya nih adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, kalau kamu minta tolong juga, minta tolonglah kepada Allah. Kalau mintalah kepada Allah. Kalau mau minta tolong, mintalah kepada Allah. Kenapa kok kita harus Allah lagi? Kenapa kita harus melibatkan Allah? Bukankah manusia ini udah hidup di dunia, udah dikasih akal, dikasih ini dan itu? Jangan salah Pak, yang ngatur ini Allah. Yang ngatur kita bisa, Bapak bisa sholat di sini, Bapak bisa kerja, Bapak bisa nyoblos nomor yang muslim itu Allah. Kalau nggak dapat hidayah, nyoblosnya salah, ada yang salah, nggak ada yang mau sholatin lah, gitu, nggak ada yang mau sholatin, kan kesianan Pak, masa hidup matinya nggak mau disolat, nggak ada yang sholatin, ntar apa kata malaikat gitu. Kenapa kayak gitu? Wa'lam annal ummah tawi jama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahallahu laka. Ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, walaupun ada konspirasi, walaupun ada koalisi, walaupun ada usaha keras gitu untuk memberikan manfaat kepada kita, dalam jabatan nih kita udah nih, yuk nih didukung oleh grup ini, grup etnis, grup HMI-nya atau grup mantan HMI-nya atau nanti NU-nya atau Muhammadiyah-nya, grup-grupan kayak gitu Pak. Itu nggak bakal ada beres, nggak bakal ada yang kejadian kecuali yang Allah sudah tentukan. Ditolong sama istana atau sama apa, kalau misalnya Allah belum tentukan, nggak bakal jadi Pak, nggak bakal bisa. Pasti itu akan gagal, entah di mananya pasti gagal. Tapi sebaliknya, kalau ada juga yang kepengen kalau Allah udah tentuin, ya udah pasti jadi. Walaupun ditahan kayak gimana, digagalin kayak gimana, konspirasi untuk menggagalkannya seperti apapun, nggak akan bisa. Begitu juga lawita mau ala ayaduruka. Kalau mereka ini boleh orang, boleh partai, boleh kelompok, boleh etnis, boleh haipan, boleh macam-macam, kepengen ngerjain kita, ngejelekin kita, membahayakan kita, dengan hal yang sangat sepele Pak, dengan hal sangat sepele, nggak bakal berhasil kecuali hal itu sudah ditakdirkan bahwa kita bakal begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa nggak merubah takdir? Bahasanya kan sekarang nih, konsep dasarnya Rufi Atil Aklam Wajab Fatih Suhu. Konsep dasarnya adalah udah selesai Pak, takdir kita udah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita umurnya 120 hari di rahim ibu kita, itu macam-macam tuh kita udah ditulis. Termasuk ahli surga dan ahli nerakanya udah ditulis. Kita bakal masuk surga atau bakal masuk neraka udah ditulis. Tinggal yang bisa merubah siapa? Yang nentuin. Yang nentuin siapa? Kita manusia? Enggak. Yang nentuin siapa? Yang nentuin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walhasil kita hubungannya apa? Ya udah apa yang penentunya aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita minta apa? Yuk, kita mau minta apaan aja? Mintanya sama Allah. Minta perlindungan juga minta perlindungan sama Allah. Dan ketahuilah bahwa kalau Allah itu udah sayang sama kita, maka gak usah minta dikasih, gak usah minta ditawarin. Contohnya siapa? Nabi.
Rasulullah nggak minta ditawarin, mau nggak? Kalau bapak ditawarin, mau nggak mobil mewah gitu, mobil bagus? Pasti semuanya bilang mau. Yang halal, yang halal. Kalau yang haram, insya Allah semuanya juga mau. Tapi yang halal nih pasti mau. Nah, berapa kali Rasulullah ditawarin kan? Rasulullah ditawarin. Bahkan ketika Umar radhiyallahu anhu ngelihat Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, kok engkau kan Nabi ya, orang yang paling dicintai oleh Allah. Nabi yang paling dicintai oleh Allah, paling benar, paling lempeng, paling bagus, paling apa gitu. Kok rumahnya begini? Kok perabotannya cuman panci sama ini doang? Gak ada rice cookernya, gak ada kulkasnya. Artinya sederhana banget, rumahnya pun kecil banget Pak. Saya di pesantren saya nggak bawa. Di pesantren itu udah jadi Pak, rumah Rasulullah, replika rumah Rasulullah. Saya udah bikin, kan saya bikin Ka'bah, bikin Sofa Marwah, terowongan Mina, Gua Hira, saya bikinin replikanya semuanya. Termasuk yang paling terakhir saya bikin adalah rumahnya Rasulullah. Jadi kalau Bapak pengen tahu sebesar apa sih rumah Rasulullah, datang ke pesantren saya, masuk segini doang nih Ustaz. Ya udah segini. Tipe berapa Ustaz? Tipenya di bawah 36 Pak. 4 kali 5. Nggak sampai 4 kali 5. Jadi 20 meter persegi. 20 meter persegi. Rumah kita berapa Pak? Kan rumah kita ada yang mungkin ada 6 kali 10, ada yang 10 kali 10, udah 12 meter. Rumah 2 lantai lagi kan gitu. Nah, rumah Rasulullah kayak segitu doang. Umar bilang, ya Rasulullah, apa kau nggak doa kan? Kau kan dikasih Allah, kalau doa tinggal doa aja beres. Nah, emang Jibril nggak pernah nawarin Pak. Jibril berapa kali nawarin ke Rasulullah, mau nggak? Mau nggak? Jawaban Rasulullah kebanyakan apaan? Ntar aja dah. Jawaban Rasulullah ntar aja. Ntar aja gimana? Ntar aja di akhirat. Kita nih bal tuhibbunal ajilah. Kita ini kebanyakan kita adalah bal tuhibbunal ajilah wa tadzarunal akhirah. Kita ini kebanyakan pengen sekarang masa bodoh dengan ntar. Takut nanti di akhirat. Ntar aja. Yang penting sekarang gue bisa makan, yang penting sekarang gue bisa enak gitu kan. Kebanyakan kita Pak ya, kebanyakan kita tuh kata orang Muslim tuh kebanyakan juga kayak begitu Pak. Apalagi kalau orang non Muslim semuanya lah atau mayoritasnya. Kalau umat Islam kan kebanyakan masih kepengen cepet sekarang nih. Gue pengen kaya sekarang, gue pengen enak sekarang. Nah, ketika ulama-ulama soleh Pak nawarin termasuk bapaknya Abu Hanifah, bapaknya bukan Abu Hanifahnya, bapaknya. Nah, ditawarin bini, mau gak kamu kawin? Nah, kamu kawin sama orang anak saya buta apa-apa, anak saya pincang, nggak bisa jalan, nggak apa-apa, anak saya jelek, nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk menebus apel yang dimakan. Kan ceritanya kan dia nemu apel dikali Pak, apel dikali diambil dimakan, kemakanlah separuh, baru sadar udah separuh sadar ini apel siapa gitu, ini apel nggak mungkin gak ada yang punya, carilah telusuri tahu-tahu ketemu orang yang punya kebun apel, minta maaf, dia udah makan apelnya, ceritain kayak begitu. Rupanya yang punya anak perawat. Dilihat kejujuran orang ini, naksir lah pengen diambil mantu. Maka dites. Tesnya apa? Mau gak kamu saya jadikan, kamu akan saya maafi, tapi kamu harus kawin sama anak saya. Apa-apa, asal bapak maafin saya kawin sama anak bapak. Anak saya buta, gak apa-apa. Anak saya lumpuh, gak apa-apa. Anak saya berapa kali kalimatnya yang jelek-jelek, gak apa-apa.
asal satu syaratnya adalah Bapak maafin kesalahan saya makan separuh apel Pak. Pas ketemu sama anak-anaknya dinikahin lah Pak. Nikahnya nggak pakai keliat, agak pakai keliat. Kan boleh Bapak nikahin sama ini. Sini juga ada yang, kalau ada anak perawan saya komit di sini. Ya, istilahnya kan boleh Pak, boleh begitu tanpa dilihat ya. Cuman kan syaratnya bapaknya ini harus kufu, harus seimbang pendidikannya, nasabnya sama seimbang. Kalau nanti perempuan anaknya yang putri itu boleh membatalkan nikah kalau ternyata orangnya ini tidak seimbang, tidak kufu bahasa fikihnya. Udah pas malam pertamanya masuklah pengantin putrinya. Lah kok bisa jalan, lah kok cakep banget, lah kok ini banget. Katanya bisu nggak bisa ngomong, lah kok bisa ngomong. Kok assalamualaikum apa kabar yang gitu kan? Apa kabar mas? Apa kabar mas? Lah kok cakep banget, ya Allah ya Rabbi. Nah, itu mereka pada mau ulama-ulama tuh kayak Imam Nawawi yang kita baca ini nih hadisnya kan nggak nikah Pak, belum sempat nikah. Ketika ditanya apaan, saya takut zalim kepada istri saya. Sebabnya bukannya nikah, bukannya sunnah, tapi karena saya takut zalim. Saya itu lebih ibadahnya kuat banget, tulisnya kuat banget. Kalau misalnya saya ibadah atau nikah, maka istri saya bukan nomor 2 Pak, istri nomor 10. Nomor 1 apa? Sholat, nomor 2 ngaji, nomor 3 ngajar, nomor 4 ya bla 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 ibadah. Nomor 10 baru istri. Saya takut zalim, karena itu saya nggak zalim. Nanti kamu bahasa kitanya nggak menikmati surga dunia. Kata Imam Nawawi, ntar aja dah. Ntar juga ada berapa puluh bidadari yang nemenin, yang pirang ada, yang matanya sipit ada, yang kayak si Anu ada. Nah, orang-orang kayak begitu kan Pak nariknya ke belakang, ke belakang. Nah, yang bisa tadi kan kembali yang bisa merubah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ke Allah aja. Ini yang cerita orang Saudi sakit liver udah saya ceritain belum ya? Ini true story di Saudi. Di Saudi mungkin kejadiannya 2-3 bulan yang lalu atau 4 bulan Pak. Nah, masih tahun 2016. Nah, ada orang Saudi jadi viral Pak di Saudi, sakit liver. Karena dia orang kaya, dokter mana aja di Saudi udah diparanin nggak angkat tangan, rumah sakit angkat tangan. Ini udah akut. Terus kata mereka udah ke Cina aja, di Cina ada rumah sakit dan dokter yang lebih ahli dari yang di Saudi. Pergilah dia ke Cina. Jawabannya sama Pak, udah akut, ini harus dioperasi dalam 2-3 hari. 2-3 hari ada operasi, oke. Berapa kemungkinannya? Jawabannya adalah 50-50. Akhirnya diterima, tapi dia minta syarat, saya pulang dulu untuk minta maaf kepada saudara-saudaranya. Kalau minta maaf sama Allah kan gampang, di mana saja bisa. Minta maaf sama saudara-saudaranya. Pulang, assalamualaikum ke adiknya, ke abangnya, ke pokoknya, ke cingnya, minta maaf. Dan salah satu dari rumah yang dia pengen pergiin Pak, tahu-tahu dia ngelihat ada orang ya, ada ibu-ibu lagi mengais tulang. Tulang ini ada, kan kalau di Saudi itu tulang dibuang Pak. Kalau di kita nih tulang disop sama ditangkai. Nggak ada tukang apa namanya itu buang tulang tuh nggak ada. Nah, dia lagi ambil tulangnya, diambilin daging-daging yang masih nempel Pak. Kaget nih orang. Di Saudi ada kayak begini, berhentilah dia, marahin ibu ini, terus nanya, ibu apa yang ibu lakukan? Jawabannya adalah saya sedang mempersiapkan makan besar atau pesta besar buat 3 putri saya yang ada di rumah. Kebayang nggak Pak? Gimana kesentuhnya buat makan besar Pak, dari ngulitin tulangnya, daging di tulang. Akhirnya dipanggil ke tukang dagingnya, kang daging tolong kasih ibu ini 1 kilo per minggu selama 1 tahun. Ini duitnya. Kasihin. Nah, orang miskin kayak begitu Pak, dikasih 1 kilo per minggu selama 1 tahun. Bilangnya apa?
Alhamdulillah ya Allah, kalau kita kan udah cium-ciumin Pak, cium tangan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau turunkan dewa penolong atau malaikat penolong. Ya Allah, sembuhin penyakitnya, ya Allah sehatin badannya, ya Allah bla bla bla. Salah satu di antara doanya kan sehatin badannya, sembuhin penyakitnya. Yang respect Pak, bukan respon. Refleks, bukan pakai di refleks tanda syukurnya dia. Habis itu didoain kayak begitu, panggil lagi tukang daging, gak jadi 1 kilo, 2 kilo per minggu selama 1 tahun. Ini duitnya. Terima kasih, jalan, nyampe rumah abangnya atau rumah saudaranya, minta izin lah seperti biasanya, minta izin, gak maaf karena mungkin seminggu lagi gak ketemu gitu ya. Saya mau operasi, penggunaannya begini-begini. Saudaranya bilang, lu jangan bercanda, kalau soal mati jangan pakai bercanda. Badan sehat, kelihatan sehat, mata kelihatan seger, muka kelihatan seger, kok bilangnya mau mati. Jadi berubahnya cuma segitu Pak, jaraknya cuma jam, dan nggak pakai minum apa-apaan, pakai doa. Besoknya dia berangkat ke Cina, di Cina diperiksa lagi sama dokternya, dokter yang sama, jawabannya adalah kami tidak jadi operasi karena liver bapak normal. Pakai apaan Pak? Pakai doa. Nggak pakai herbal, nggak pakai obat-obat genetik atau obat apaan, pakai doa. Ini kisah beneran. Saya ngajar di Sunda Kelapa hari Selasa malam Rabu, dua minggu sekali kan saya ngajar di situ. Pas habis selesai ngajar, saya doa. Doa ya Allah, mudah-mudahan Jakarta dipimpin oleh orang Muslim. Ya Allah, ini banyak juga jemaah yang belum punya rumah, kasihin rumah, yang belum punya kendaraan, kasihin kendaraan, yang belum ketemu jodohnya, temuin jodohnya, yang belum punya anak, titipin anak ke beliau, kasihin anak, yang bukunya belum laku, lakuin juga ya Allah. Ini buku saya ini Pak nih. Saya ngomong gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sholat isya, habis sholat isya turun mau pulang, saya mampir ke kantor. Itu ada ibu-ibu ngintilin. Saya nggak kenal orangnya Pak. Ngintilin, terus sampai di kantor bilang, Ustaz saya pengen beli dah buku Ustaz, pengen beli, tapi bayarnya besok, nggak bawa uang, minta nomor handphone sama nomor telepon, nomor handphone sama nomor rekening. Saya kasih lah nomor rekeningnya. Saya mau beli 50 Ustaz. Saya kira 50 biji Pak. Autonya besok 50 juta, ditransfer 50 juta. Biaya pajak nggak kena beli buku kan gitu. Apa namanya, dikirim 50 juta. Ini Bu saya kirim mana? Udah Ustaz aja yang bagi-bagiin buat kiai dan buat pesantren, buat pustakaan. Wah, doa saya cakep nih. Itu kan hari Selasa Pak. Hari Minggunya saya copy paste doa itu. Copy paste, saya copy paste hari Selasa, sebelum hari Minggu Pak. Di Pondok Gede saya copy paste. Nah, di Pondok Gede ada yang beli 60 juta satu orang untuk dibagi-bagi. Terus hari Minggunya saya ngajar di Aladar Kebayoran. Copy paste lagi Pak. Doanya sama tuh, ya Allah, lakuin, ada yang belum laku, lakuin ya Allah. Habis selesai sholat, turun tangga, ada yang nyamperin, bapak-bapak nih, saya nggak kenal juga Pak orangnya. Ustaz, saya beli dong bukunya, dan nomor rekening sama handphone. Saya kasih. 1 jam kemudian dia udah WA, Ustaz, udah saya transfer lewat e-banking 50 juta. Saya kirimnya kemana? Gak usah Ustaz aja yang bagi-bagiin. Ya Allah ya Rabbi. Ada orang itu lewat apaan? Doa Pak. Di BI saya ngajar rutin lagi. Copy paste lagi. Copy paste lagi di BI. Habis salam walhamdulillahirobbilalamin, ada lagi orang yang saya nggak kenal Pak. Dan dia katanya dia baru pertama kali ikut pengajian, dan saya baru pertama kali ketemu. Bilangnya gini, Ustaz, saya
tadi asar kesini ke rumah sakit nih, pas dengar sholat asar di sini Ustadz yang ngajar, saya tungguin. Saya pembantunya atau stafnya si Pulana, beliau punya banyak toko Ustadz, saya kenal, saya tahu. Nah, salah satu tokonya beliau wasiatin, tolong jual, ini beliau baru meninggal 10 hari yang lalu. Tolong jual toko ini, satu ini, dan tolong 100%-nya kasih Ustadz Lutfi. Tokonya di Terabang. Di Terabang harganya berapa? Tanyain sendiri ke yang punya toko Terabang. 100% kasih Ustadz Lutfi. Saya Pak, saya nggak kenal orang itu, saya nggak dengar wasiatnya. Kalau dia kabur kan bisa Pak. Oh, saya nggak dengar kok niatnya wasiat. Dan ini baru pertama kali saya ketemu. Dan saya nggak dengar wasiat itu ibunya almarhumah tuh ngucapin kata-kata, Ustadz saya nitipin satu toko buat Ustadz di ini. Kayak gitu Pak. Itu lewat apa? Lewat Allahumma lagi. Nah, kemarin di Sunda Kelapa saya kopi pasir lagi. Nah, pas pulang dapat cek 40 juta. Nah, tapi bukan beli buku, buat satrek dan ya sama aja dah. Nah kemarin Pak, hari Minggu kemarin ini kan kita Rebo ya. Hari Minggu saya ceramah di Pondok Indah. Nah Pondok Indah kopi pasir lagi. Nggak taunya nggak ada yang nyumbang. Nggak ada yang nyumbang. Ya Allah, tahu yang beli cuma satu. Ada berapa orang beli, 15 orang, 18 orang beli cuma satu Pak. Saya pikir-pikir kenapa nih kok Pondok Indah kan kaya, banyak orang kayanya, kok nggak ada yang kesentil ya? Jawaban adalah karena saya tawakalnya sama pondok. Ini kesalahan saya Pak. Saya tawakalnya pondok sama pondok. Kalau waktu di Al-Azhar, waktu di Sunda Kelapa, saya tawakalnya sama Allah. Ngomong mintanya itu ke Allah. Nggak ngelihat, walaupun saya tahu ya Sunda Kelapa kayak gimana, ke Al-Azhar kayak gimana. Nah, yang itu tapi saya nggak terlalu ke orang. Kalau ginian nih ke Pondok Indah, saya orang. Emang ada satu orang nggak datang dia. Dia janjiin saya akan ngasih 700 juta Pak. Kalau propertinya laku nih, dia jual properti. Ustadz yang ini beres, saya kasih Ustadz 700. Karena sebelumnya saya dicari nggak ketemu, akhirnya 700 juta dikasih Al-Azhar. Tahun ini mau dirubah katanya buat Ustadz aja. Orangnya nggak ada Pak. Nggak ada itu kenapa? Karena Allah nggak ngasih. Karena saya tawakalnya ke Pondok Indah. Kalau saya tawakalnya ke Allah, ada orang yang saya nggak kenal, Allah sentil Pak. Kan lu punya duit, bantuin tuh si Lutfi, bantuin Pak. Saya tawakalnya ke Allah. Nah kita juga jadi pelajaran banget buat kita. Jangan tawakal sama manusia, jangan tawakal sama kantor, jangan tawakal sama institusi, jangan tawakal sama bank. Tawakalnya sama Allah. Ntar Allah ngasihnya lewat mana ya? Urusan Allah, bukan urusan kita. Kita kadang-kadang sempit Pak ya, sempit. Oh di situ ada ini, tahu-tahu dia kagak ada. Oh di situ tahu-taunya dia udah lagi kagak punya duit. Tapi kalau sama Allah, tawakalnya Allah kasih tuh orang yang baik, tahu-tahu tumben-tumbenan sholat di Al-Azhar, ikut pengajian dulu. Terus saya ngomong langsung di respon. Hari ini Pak saya tidak tawakal sama Bapak. Saya tawakalnya sama Allah aja. Ntar mudah-mudahan ada yang sentil di sini. Beli itu bukunya gitu, Nah itu kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan nikmat sekali kalau misalnya kita bisa gitu. Apapun Pak, dalam kamus orang Islam nggak ada istilahnya rugi. Bapak mau sakit, Bapak mau ngapain aja, kalau tarikannya ke Allah itu nggak ada yang mungkin semuanya bakal mati kok. Ketika bakal mati, yang kita perluin apa? Amal soleh, amal ibadah. Amal ibadah kita kan kadang-kadang harus lewat kesabaran, kadang-kadang lewat ketabahan, lewat doa yang berterusan. Terus aja minta. Dan enaknya kan kalau kita minta kepada Allah nggak pernah bosan.
Allah nggak pernah bilang dan kebanyakan minta loh, kan nggak pernah. Coba sama manusia, kan selalu Pak ya. Kemarin udah minta, udah 5 kali lu minta. Sekarang usaha dong sendiri. Kan kita jawaban kita kan kayak gitu Pak. Tapi kan sama Allah enggak. Semakin kita minta, semakin cakep kita. Cuman kita diminta ya, jangan cuma minta. Di sini ihfazillah artinya adalah laksanakan perintah-perintah Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah, Allah akan memenuhi kewajibannya sebagai Ar-Razzaq, sebagai yang Pak Maha Pemberi rezeki, kewajibannya sebagai Al-Khaliq, sebagai Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya akan kita dipenuhi. Dan terlalu banyak cerita-cerita yang aneh, yang di luar dari logika kita, itu berpakal dari doa. Nah, semua kita bisa berdoa, dan doanya tadi adalah doanya apa Ustaz? Doanya pengen apaan gitu? Pengen mobil, ya Allah berikanlah saya mobil. Nah, tapi kalau kita kebanyakan yang berbentuk materi, jangan lupa Rasulullah ngajarinnya adalah doa materi. Mintanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta petunjuk dulu, minta ketakwaan, minta kecukupan, baru minta kekayaan. Jadi jangan langsung kaya Pak. Nanti kalau kita langsung kaya, tahu-tahu duitnya korupsi. Tapi kan kalau kita minta huda, hidayah dan takwa dulu, korupsinya itu akan terhalang oleh prinsip kita. Enggak, gue pengen kaya tapi bukan dari korupsi. Gue mau pengen kaya bukan dari hal-hal yang negatif. Allah bisa kok kayain kita bukan dari kantor. Allah bisa kayain kita dari satu pertemuan yang di luar dari prediksi. Berapa banyak orang keluar dari kantornya dengan jabatan yang bagus, tahu-tahu lebih kaya setelah keluar dari kantor. Bukan saya minta Bapak itu, enggak ya. Dalam artian kita tidak boleh mengatakan kalau rezeki kita dari kantor doang, kita katakan dari rezeki dari kantor, kita tawakal ke kantor, ya segitu doang pada penting. Mau lebih berarti kita harus menyalahgunakan kekuasaan. Tapi kalau rezeki kita bilang dari Allah, Allah tuh punya kantor, punya luar kantor juga punya. Nah, dari luar kantor itulah yang dikucurin. Kantornya gajinya segitu, tapi dari luar kantor rezeki kita imma dari warung yang kita punya, atau ada apaan yang kita bisa, atau dari bini kita atau dari anak kita dapat beasiswa, jadi pemenang apa, istri kita dapat apaan gitu. Itu yang Allah kasih. Nah, ini mohon hadis ini ditempel di diri kita, di otak kita, kita laksanain, maka kebahagiaanlah yang akan dari ekonomi maupun dari yang lainnya. Hadisnya hadis gue banget, kita banget Pak. Kita yang saya tahu banget bahwa kita ini masih banyak urusan duniawinya ya, pengen ini, pengen itu. Ini bisa terpenuhi. Baik, udah jam 1:05. Baik. Informasi ini mau pakai ini udah bisa Pak ya. Download di HP, ada aplikasi Bela Islam. Bela Islam ntar di scan di sini, di scan muncul video. Di halaman dalamnya juga yang ada videonya, scan muncul video. Baik, kita baca-baca. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi orang-orang yang tawakal sama Allahnya tinggi, berserah diri kepada Allahnya tinggi, dan istiqomah dalam membela keyakinan kita. Bidalkan ya Al-Fatihah. Muhammad karim Muhammad ya rahim dan ya fi ni'matika fi madidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimati sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la tajalna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni karim.
La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Pertahankanlah iman umat Islam di Indonesia ini. Ya Allah, kuatkanlah iman umat Islam di Jakarta. Ya Allah, satukanlah hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin yang muslim yang memimpin Jakarta nanti. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hati kami umat Islam mau melaksanakan perintah-Mu di surat Al-Maidah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Ya Allah, banyak hajat kami yang Kau tahu. Kau Maha tahu, Kau lebih tahu daripada apa yang daripada kami. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah yang baik-baik, kabulkanlah ya Allah yang kurang baik, ganti ya Allah dengan yang baik. Ya Allah, banyak di antara kami yang rumahnya masih bedeng, ya Allah, bagusin rumahnya, yang kendaraannya udah kapan terus ya Allah, kasih kendaraan yang baru. Ya Allah, ada yang belum dapat jodoh, kasih jodohnya ya Allah. Ada yang belum punya anak, kasih anaknya. Ada yang bukunya belum habis, belum terlalu laku, lakuin bukunya Allah. Inna kala kulli syai'in qadir. Wabil ijabati jadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.